Kami silakan. Waktunya 10 menit untuk presentasi. Tes. Sudah siap? Suara sebentar, saya coba ini ya. Oke. Oh, sebentar. Atau pointernya. Oke, udah aman. Siap. Oke. Mas Rizky siap? Siap. Siap laksanakan. Jadi mau ujian ya udah tadi. Oke. Let's relax. Alright. Waktunya 10 menit, dimulai dari sekarang. Baik, selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izinkan saya Rizky, perwakilan dari Jogja untuk hari ini izin untuk mempresentasikan tentang marica.id gitu ya. Jadi memang di 3 tahun terakhir ini sesuatu yang unik bagi kami. Kami banyak banget bertemu dengan ibu-ibu yang kaya gitu ya. Di sisi lain banyak banget ibu-ibu ini punya anak kecil nih. Sayangnya apakah semua uang ini bisa memberikan kebahagiaan? Kita bisa beli banyak hal dengan uang, tapi kalau kita nggak punya uang, nggak bisa beli apa-apa gitu kan. Masalahnya ternyata anak kecil ini banyak juga yang akhirnya rewel, terutama anak-anak yang masih TK gitu. Dan disinilah akhirnya kami ketemu ada 3 hal yang kita temukan di sini Bapak Ibu. Yang pertama, anak-anak ini sangat rendah ya motivasi untuk belajarnya. Yang kedua, kita kena screen time ya, anak-anak ini terlalu lama nonton nggak bagus juga, tapi satu sisi ya mereka udah di zaman ini gitu kan. Yang terakhir ada satu momok yang terbesar yaitu matematika. Jadi ini kayaknya hampir semua orang nggak suka dengan matematika. Nah yang jadi masalah adalah gimana nih cara menyelesaikan 3 masalah itu. Kami dari Marica mencoba untuk menyelesaikan 3 masalah ini dengan yang pertama adalah story based learning. Jadi kami membuat sebuah cerita. Kemudian yang kedua kami juga ada short animation, jadi animasinya yang pendek gitu ya. Dan yang terakhir kami biar anak-anak jago matematika, jadi gak cuma buku, gak cuma guru, tapi juga ada kitnya. Jadi anak-anak bisa langsung learning by doing gitu kan. Dan itulah yang kami lakukan. Dan sebentar. Oke. Ya. Jadi selama 3 tahun ini alhamdulillah kami sudah masuk ke sekolah-sekolah, bertemu dengan guru, dan kurang lebih ada 1.300 anak yang ketemu dengan kami. Dan itu lumayan menarik ya ketika ketemu dengan langsung di lapangan, apalagi di pandemi kemarin gitu. Cuma kami menemukan sebuah masalah yaitu di produk kami ini kurang adanya ikatan emosional. Ini agak kliknya harus dengan penuh hati. Oke, dan ini ternyata akhirnya kami menemukan ini belum ada karakteristik nih yang kurang dekat dengan anak-anak. Akhirnya kami mencoba untuk membuat sebuah animasi yang mana ini karakternya adalah namanya Mari gitu ya. Dan Mari ini adalah karakter yang hidup dalam sebuah buku dan nanti dia akan unik banget ya ceritanya. Jadi Mari ini gak sendirian. Mari ini hidup di sebuah kota besar, dan Mari ini gak suka banget sama matematika gitu ya. Dan dia ditemenin oleh seekor Tarsius yang namanya Caca. Dia smart tapi terlalu polos, jadi semua yang diomongin oleh Mari dia selalu percaya gitu. Hingga suatu saat mereka tuh berantem gitu ya, karena gara-garanya si Mari ini matematikanya jelek. Karena dia nggak sengaja berantem dan dia nggak sengaja terlempar dari bukunya. Nah ini akhirnya dia terlempar ke dunia manusia dan pointernya agak susah. Oke. Dan akhirnya dia terlempar dari bukunya dan masuk ke dunia manusia, dan inilah yang jadi permasalahan yang ada di Marica itu ya. Jadi Marica ini sebenarnya basically menceritakan tentang Mari dan Caca yang dia harus survive keluar masuk buku, dan itu biar dia tidak dilupakan ya. Kalau di manusia, di dunia manusia terus dia akan terlupakan. Jadi dia nanti akan keluar masuk buku. Kalau bukunya tentang robot ya dia nanti akan menemukan petualangan tentang robot. Kalau bukunya nanti tentang dino ya dia akan dikejar dino gitu ya. Sampai someday dia ketemu dengan candi, dia ketemu dengan Gajah Mada dan sebagainya. Itu harapannya nanti never ending gitu ceritanya. Dan di setiap dunia-dunia ini nanti, buku ini nanti pasti ada soal permasalahan matematika yang ingin dipecahkan gitu ya. Jadi kami memang bentuknya adventure dan animasinya pendek, dan kami rencana akan ada 9 episode di awal. Ini contoh episode yang pertama. Jadi pada suatu hari Mari dan Caca diminta untuk belanja seperti anak kecil yang biasa ya. Dan di situ duitnya 50.000, terus dia diminta untuk belanja dan ternyata ada kembalian 30.000 nih. Habis gitu sama ibunya dibolehin nih untuk beli barang. Wah dia pengen banget beli robot gitu ya. Tapi sisi lain di depan toko itu ada anak kucing yang kelaparan, dia galau.
aduh aku beli yang mana ya, aku beli makanan kucing atau beli robot, tapi aku inginnya dua-duanya nih, gimana dong Ca? Gitu. Mereka debat, akhirnya udah deh, gimana kalau kayak gini? Nah, akhirnya plot twistnya adalah menarik nih, dia malah beli robotnya gitu ya. Dia beli mainannya dan ternyata jiwa entrepreneurnya muncul. Dia akhirnya bikin puppet show yang mana dia dapat duit dari situ, dan duitnya ini dipakai untuk beli makanan kucing gitu ya. Dari sini sebenarnya ada 3 hal yang ingin di highlight. Sebenarnya yang pertama ini ada pendidikan karakter, yaitu kreativitas gitu ya. Kemudian yang kedua ada matematika skill ya, skill matematika diajarin di situ tentang finansial, dan yang terakhir kontekstual banget. Kalau buat anak TK diminta untuk belanja itu kan something yang menurut mereka tuh sangat challenging gitu ya. Mungkin nanti akan ada episode yang lain, dia akan membantu seekor anak burung gitu ya, pengen naik tangga tapi dia bingung karena Mari ini nggak suka matematika, dia bingung gimana cara ngurutin mana tangga yang paling tinggi. Kemudian juga ada dia akan terlempar ke dunia hutan yang mana ada 2 karakter ya, ada monyet sama kelinci yang mereka berdebat siapakah hewan yang terbaik gitu kan. Terus akhirnya dia bikin lomba nih, ngumpulin pisang. Akhirnya bingung lagi, siapa yang menang? Lagi-lagi dia nggak bisa matematika gitu. Jadi kami memang tidak yang ngajarin matematika secara formal, tapi kami menunjukkan apa sih fungsinya di dunia nyata gitu ya, kontekstualnya. Contoh nanti dia akan gimana caranya ketika diminta untuk merawat bunga matahari. Dan yang menarik adalah penjualannya nih, dari mana bisnisnya? Bisnisnya ini kami sampaikan animasi itu dalam sebuah paket yang mana kit ya, kayak makanan gitu, kit makanan. Kemudian di situ sudah ada animasinya, dan di situ juga sudah dilengkapi dengan kurikulum yang kita pakai metodenya CPA dari Singapura gitu. Dan kurang lebih kayak gini, ini adalah guide untuk orang tua kalau memakai. Jadi kitnya nanti bisa dibuka, di open, kemudian di situ dia bisa ada barcode yang mana dia bisa nonton filmnya bareng anaknya. Habis itu anaknya akan diminta untuk ngerjain kitnya ya di the last, nah itu akan dipamerkan di blog atau di sosial media. Kurang lebih itu nih kalau di Gramedia, kemudian di kafe-kafe nanti harapannya akan ada kit-kit seperti ini yang di dalamnya itu akan ada animasi-animasi yang menarik. Dan kita mulai dari freebies, jadi hal-hal yang gratis dulu gitu ya. Dimulai dari printable yang bisa di-download dari website kami, kemudian akhirnya yang sudah kami dapat data itu akhirnya kami tawarkan mereka untuk beli-beli yang murah-murah dulu. Setelah itu sebenarnya endingnya kami jualan dalam bentuk paket gitu ya harapannya. Dan ini targetnya seberapa besar? Jadi target kami ini sebenarnya macan ya, mamah cantik atau Mahmud, mamah muda atau Mahmud Abbas, mamah muda anak baru 1 gitu. Ya kurang lebih sekitar 45 M ya bisa dapat segitu. Itu dapatnya dari mama-mama yang se-Indonesia. Kemudian kita tambahin fokus di Jakarta, Surabaya dan Jogja, dan itu pun yang middle up ekonomi. Dan ini juga kami membuat customer loyalty program yang mana ada poin. Setiap orang tua tadi upload kerjaan anak-anaknya itu bisa dapat poinnya bisa ditukar jadi merchandise kayak gitu ya. Dan juga ada membership yang memang ada kegiatan khusus yang bisa dilakukan oleh para member ini, dan juga kita kolaborasi dengan para guru untuk afiliasinya seperti itu. Dan ini target marketing strategi kami dari yang online, memang semuanya kami arahkan dalam website marica.id. Kemudian kami juga sudah melakukan yang offline yang tadi sudah kami mention ya. Alhamdulillah kemarin baru aja di Kemenparekraf juga, terima kasih banyak, ini kami menang di AKI 2024 yang kami perwakilan di Magelang kemarin. Dan juga alhamdulillah selain itu kami juga mewakili Indonesia waktu itu di India Game Show, dan yang terakhir juga kami sempat mendapatkan bimbingan dari US Embassy yang ada di Jakarta gitu ya. Dan alhamdulillah kami juga berkolaborasi dengan para kampus. Jadi yang ahli matematika itu kami ada seorang dokter yang ahli di matematika gitu ya. Jadi kami butuh banget kolaborasi seperti ini. Dan ini adalah cerita awal, harapannya nanti masih ada 360 degree lagi ya. Jadi harapannya Marica ini bisa dimakan, bisa dinaikin, bisa dipakai, atau bisa juga ditonton. Jadi kita ada banyak banget, kita ada card game, ada cosplay, dan harapannya ke depan bisa bikin dampak dan juga kursus ya untuk matematika itu. Inilah tim kami, ada 5 orang, dan memang ada yang dari IT 3 orang, kemudian ada 1 yang dari orang pendidikan matematika, dan 1 lagi memang ahlinya dari DKV gitu. Harapan kami percaya 5 orang ini nggak akan bisa membuat perubahan untuk Indonesia. Jadi kami butuh banget partnership ya, entah itu co-production atau memang bentuknya adalah ini ya, tentang gimana IP ini bisa kita pakai bareng-bareng, entah itu dari publisher atau mungkin dari
snack maybe atau sampai dari distributornya. Gitu. Dan kami sudah membuat 1.300, harapannya bisa 3.000 lagi. Kami sangat dengan penuh hati kami berharap bisa berkolaborasi bareng-bareng agar Indonesia ini, ada orang bijak bilang, if you save the child, you save the nation. Jadi cukup kita selamatkan satu anak ini, masa depannya insya Allah akan membuat satu Indonesia menjadi lebih baik. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Terima kasih banyak, dan jika ada jarum yang patah maka jangan simpan di dalam peti, dan jika ada kata yang salah maka jangan simpan di dalam hati. Saya Kasam Rizky undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mas Rizky.